Dr. Ahmad Basri, DOT disabilitas netra yang telah menjelajahi 33 negara dan bertemu 3 Presiden RI. Jumpa lagi bersama Ritson Bayon, sahabat disabilitas manapun Anda sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini di tayangan yang spesial ini. Saya sekarang berada di satu area pusat disabilitas netra tertua di Indonesia, tepatnya ada di Jawa Barat, di Kota Bandung, dan nama lembaganya adalah Sentra Wiataguna. Dan telah hadir bersama saya seorang tokoh disabilitas netra yang sudah hidup dari semua presiden di Indonesia. Iya, betul. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, dan sampai hari ini Bapak Prabowo. Dan siapa beliau? Kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Haji Dr. Ahmad Basri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, saya panggil Pak Ahmad atau Pak Basri? Pak Ahmad Basri atau Pak Basri. Ya. Pak Basri, bisa diceritakan sedikit mengalami kebutaan sejak kapan dan karena apa, dan dari keluarga mana? Iya, saya sejak kata orang tua saya sudah tunanetra sejak umur 2 tahun. Karena saya anak revolusi, jadi di pengungsian saya sakit campak, kemudian sembuh sakit campaknya, terus butanya datang gitu. Nah, jadi sampai umur 15 tahun baru sekolah, yang sebelumnya tidak tahu sekolah. Asal saya asli orang tua dari Pariaman, Sumatera Barat, tetapi kami dilahirkan di Kabanjahe, Medan. Baru sampai ke Bandung tahun 1963. Demikian singkatnya. Dari suara ini, kalau saya perhatikan, harusnya umurnya ya 53 ya. Tapi yang sebenarnya umur berapa nih sekarang Pak Ahmad Basri? 6 April kemarin 2025 ya, 77. 77. Iya, 77. Saya susah membalik-baliknya sekarang. Kalau dulu saya balik-balik. Ya, ya. Cari muda. Oke. Nah, sekarang pendidikan dilewati, bisa diceritakan seperti apa? ya, saya pendidikan sama sekali tidak punya cita-cita sesuai dengan kondisi yang ada. Sebelumnya saya cita-cita jadi pengemis karena memang belum pernah sekolah. Sudah DRS di Jakarta, di Medan dulu, DRS artinya di rumah saja. Nah, kemudian baru bisa diterima jadi pertama sekali jadi diterima latihan kerja karena sudah terlambat. Jadi cita-citanya jadi tukang keset atau tukang pijat gitu ya. Nah, setelah bisa sekolah baru timbul sekolah, bisa SD, naik SMP, SMA, terus bisa mahasiswa, akhirnya bisa jadi guru di SLBMA sampai jadi kepala sekolah. Nah, sebelum jadi itu tahun 8 sempat ke Australia 3 bulan yang paling lama, dan kemudian semangat sekolah lagi S2 tahun 1988, kemudian selesai 92, 93 lanjut S3 selain 2001. Nah, ternyata paling lambat pun saya S3-nya 8 tahun, tapi masih yang pertama, tunanetra pertama, menjadi dokter tunanetra, yang alhamdulillah yang mengikuti saya sekarang sudah lebih dari 20 dokter tunanetra di Indonesia. Wow, luar biasa. Dengar cerita, padahal kalau nggak salah SMP hanya 2 tahun, atau SD yang harusnya 7 tahun, coba dijalani 2 tahun, bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya SD cuma 1 tahun, karena saya datang ke Bandung ini sudah umur 15 tahun, masuk tanggal 20 Februari, itu belum waktunya penerimaan sekolah, tapi oleh kepala sekolah sudah tidak bisa diterima, hanya bisa akhirnya latihan kerja, dan kemudian dalam tempo 3 bulan mau naikkan kelas, saya masuk coba tes lagi, alhamdulillah bisa diterima ke kelas 6, dan kelas 6 yang tadinya 7 tahun bisa jadi 6 tahun karena kelas 6 saya bisa ikut ujian tahun 1964, lulus SD jadi cuma 1 tahun. Nah, kemudian di SMA yang 2 tahun,
Nah, kemudian ke IKIP normal-normal saja ya, bukan normal normal terlambat lah gitu ya. Saya 73 sarjana muda, 77 sarjana. Nah, baru 88 baru masuk lagi kuliah S2, 892, 93 S3, 2001 S3 doktor tunanetra pertama di Indonesia. Di situ saya memang canangkan ketika promosi itu, saya berharap kepada seluruh Indonesia tidak boleh lagi ada tunanetra yang tidak bisa diterima lagi untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin di Indonesia. Dan tunanetra yang buta huruf juga harus dihilangkan di negeri ini ya. Betul. Ya. Dari awal memang punya passion di bidang pendidikan. Tidak, bukan saya katakan tadi seorang saya tidak punya cita-cita sesuai dengan kemungkinan saja. Jadi setelah berkesempatan berpendidikan baru merangkak menuju itu tersebut gitu. Oke, jadi gelar S1 doktoratus, ya. S2 master pendidikan, ya. magister pendidikan, dan S3-nya doktor pendidikan. Ya. Dokter pendidikan. Ya. Baik, apa rasanya menyandang gelar doktor tunanetra pertama di Indonesia? Ya, kebanggaan tersendiri ada, yang jelas PD gitu, menghadapkan siapa saja ya. Jika mau jadi apapun kita PD saja gitu, kalau ada kesempatan. Itu yang sedang diperjuangkan. Nah, alhamdulillah ya, kami mohon doa kepada masyarakat dan mudah-mudahan yang pembaca mungkin nanti mendengar ini, saya rencana periode yang akan datang 2029-2034 maju DPR RI PAN untuk Bandung Cimahi. Maka saya kepada Bandung Cimahi khususnya dan kepada siapa saja yang berkenan mendukung untuk mendorong keluarga atau sahabat-sahabat keluarganya di Bandung Cimahi untuk bisa memilih saya. Insya Allah saya akan memperjuangkan kelompok rentan untuk bisa menjadi manusia bermartabat dan sejahtera. Amin. Waduh, udah kampanye. Pak Basri ya, menikah tahun berapa dan kemudian berapa anak, dan mereka sekarang sudah ada di mana saja? Kami menikah tahun 17 Januari 1976 dan kita sudah punya anak 6. Tapi yang satu meninggal, anak yang keempat, sudah umur 20 tahun, tinggal 1 semester lagi. Tapi apa boleh buat, Allah memanggil. Dan yang nomor 1 sekarang kerja di Karawang, nomor 3 di Bekasi, di Malindo Feed Mill, dan yang kelima, sebagai kepala sekolah, kita punya sekolah SLB, dan adiknya guru juga di SLB. Itu semua jadi yang tinggal 5 sekarang. Cucu berapa? Cucu udah 10. Waduh. Ya, sudah ada yang tamat sarjana. Wow. Jadi selama ini mengabdi sebagai ASN? Ya, sebagai ASN itu saya diangkat menjadi guru sejak tahun 77 resminya, dan pensiun 2008, karir sampai jadi kepala sekolah 2 tempat. Pertama di Cimahi 2 tahun, yang kedua di Pajajaran 2 tahun, termasuk kepala sekolah tunanetra pertama di Indonesia dan di Cimahi juga, dan untuk di Pajajaran ini saya kepala sekolah Indonesia yang ke-6. Oh. Dan istri juga ASN dan juga? Ya, istri saya juga sarjana pendidikan, terakhir di guru di SMP 17, SMP Negeri 17. Tapi istri tidak tunanetra ya? Tidak tergolong tunanetra. Oke. Bisa dicerita sekarang apa yang sedang diperjuangkan melalui yayasan YRB? YRBB, ya, Yayasan Rukun Bina Bahtera, itulah yang menaungi sekolah SLB kita. Nah, kita sudah menghasilkan sejumlah alumni, yang menjadi pemikiran kita adalah karena alumni kita rata-rata tamatan dari tunagrahita yang sangat sulit mendapatkan kemandirian untuk bisa bermartabat sebagai manusia. Nah, itu yang kita pikirkan, bagaimana untuk mendapatkan dana yang bisa mempekerjakan mereka, mungkin dimulai dari yayasan kita, lalu sudah semakin terlatih bisa disalurkan ke tempat lain, bisa memungkinkan.
YRB kepanjangan apa? YRBB, Yayasan Rukun Bina Bahtera. Yayasan Rukun Bina Bahtera, ya. Bahtera Nabi Nuh. Jadi diharapkan yang masuk ke Bahtera ini selamat dari banjir. Udah heran lah gitu ya. Oke, spesifik memang khusus untuk intelektual dan mental atau semua disabilitas, rasa? Nah, karena kebijakan pemerintah memang sekarang untuk semua disabilitas, ya kita terima disabilitas semua. Cuma memang tidak belum dipromosikan secara meluas, baru di sekitar desa kita ternyata lebih banyak tunagrahitanya, tunarungu juga pernah ada, tunanetra terakhir ada 1. Ya, nah justru yang pemiliknya yang tunanetra. Jadi yayasan sudah resmi, semua lengkap, administrasi, legalitasnya, dan kemudian lahan juga sudah milik sendiri. Sudah. Apa yang ingin diperjuangkan lagi ke depan? Ya masih banyak memang, karena pembangunan masih belum tuntas. Nah, fasilitas lainnya. Kemudian ya cita-citanya supaya alumni juga bermartabat kalau dia bisa bekerja dengan menghasilkan income mereka dari pekerjaan. Ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Oke. Saya dengar sudah mengunjungi 33 negara di dunia ini. Kapan aja itu, Pak? Alhamdulillah, saya karena aktif sebagai wakil ketua Ikatan Tunanetra Indonesia yang disingkat IKATindo waktu itu bersama Pak Rasikin, Pak Harto, kami menjadi anggota dari World Blind Union, sehingga hampir setiap ada kegiatan konferensi, seminar, kita selalu terbawa gitu, terundang. Ya, antara lain saya mulai dari pertama kali ke India, ke New Delhi itu tahun 78. Kalau keluar negerinya tahun 70, saya sudah keluar negeri ke Mekah, naik haji sudah duluan. Oh, tahun 70 ya? Tahun 70, karena dapat undangan raja. Nah, jadi yang itu Wiataguna yang diundang. Nah, Wiataguna memilih yang aktif ke masjid, yang diutamakan yang tua-tua. Nah, di antara yang paling muda waktu itu saya yang terpilih karena paling rajin ke masjid. Jadi tahun 70 itulah pertama saya keluar negeri, lewat Karachi, terus naik haji ke Mekah. Harusnya Januari itu saya mapram pertama di IKIP Bandung, tapi saya ada ke Mekah, jadi saya mapram di Mekah. Nah, tahun 78 baru saya mulai ikut seminar konferensi di New Delhi. Terus lupa tahunnya, tapi berikutnya sudah ke Malaysia, Kolombo, Xi'an Cina, Tsukuba Jepang, Groningen Belanda, dan mana lagi ya, Kathmandu Nepal. Apa saja ada di luar negeri? Ya tentu yang kita rasakan tentu karena memang kita hanya ketemu dengan orang-orang yang peserta seminar, tidak banyak keluar negeri kemana gitu ya, ya merasakan hawanya saja gitu, yang pada umumnya hawanya lebih dingin daripada Indonesia gitu ya. Nah, kemudian saya pikir sama saja, ya di China sama di Bandung sama-sama gelap ya. Sama-sama gelap ya, betul. Kalaupun diberi kesempatan di Kolombo menyaksikan gajah, ya hanya kedengaran gajahnya saja yang digeret-geret gitu. Oke, Pak Ahmad Basri, mengapa harus terjun akhirnya di sisa-sisa hidup Anda ini mau masuk di dunia politik? Ya, karena politik ini ternyata yang menentukan perjuangan kita. Sebagaimana yang kita perjuangkan sekarang ini, banyak hal-hal yang sulit kita berhasil gitu ya. Meskipun memang kita sudah berhasil melahirkan undang-undang, tapi implementasi dari undang-undang itu ternyata banyak yang kita gagal, kurang efektif. Bahkan sudah dibentuk KND pun statusnya hanya sekedar pemantau saja, jadi tidak punya gigi sama sekali. Jadi saya pikir kalau paling tidak jadi menteri lebih efektif untuk kita langsung bisa eksekusi. Tapi karena kita belum berhasil jadi menteri, ya minimal saya yakin saya harus bisa jadi anggota DPR. Dengan keyakinan melalui anggota DPR saya akan bisa bergerak ke semua kementerian untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita untuk bisa dieksekusi di seluruh Indonesia. Oke. Dan
salah satu yang akan diperjuangkan adalah Wiataguna ini. Ya. Bisa diceritakan? Ya, salah satu diantaranya di Wiataguna ini diketahuilah kenapa kita keras memperjuangkan di Wiataguna ini, karena Wiataguna ini bukan tanah milik Depsos yang dibeli oleh APBN oleh Menteri Depsos, karena Wiataguna ini adalah didirikan oleh zaman Belanda bersama rakyat Indonesia yang punya tanah Wangso Taruno. Dari secara kelembagaan didirikan oleh Dr. Weso Belanda karena mereka sebagai dokter mata tidak berhasil banyak menyembuhkan tunanetra, maka sepakat mereka membentuk Blinden Institute di Wiataguna ini dulu untuk menyalurkan merawat tunanetra yang tidak bisa terdidik dan mendidik yang bisa terdidik. Dan kemudian pada tahun 86 ternyata disertifikatkan oleh Depsos, tapi untungnya di dalam sertifikat itu ada ada SLB harus ada di sana, baru itu persyaratannya. Setiap sertifikat ada narasi harus wajib ada SLB. Ada SLB, cuman yang salahnya itu adalah tidak ditentukan oleh sertifikat itu yang mana yang untuk SLB, sebab tiga-tiganya ada untuk SLB begitu. Nah dengan begitu Depsos merasa dia memiliki, jadi dia akan merasa semena-mena akan menentukan kebijakan yang tanpa menghiraukan SLB, itu yang kita tentang. Oleh karena itu kita meminta kepada Presiden kalau bisa untuk memberikan hibah salah satu sertifikat kepada SLB supaya SLB bisa sama-sama maju dengan Wiataguna. Jadi itu bukan untuk swasta, bukan untuk kami, tapi untuk pemerintah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tapi nilainya adalah SLB ini adalah SLB pemula, maka hampir semua rujukan seluruh Indonesia berdiri SLB itu dari Bandung. Oleh karena itu kita menuntut supaya SLB sebagian tanah SLB di Wiataguna ini dihibahkan kepada SLB supaya kita maju bersama untuk tunanetra sesuai dengan amanat pendirinya dan pemilik tanah yang menghibahkan tanah ke kita sebagai masyarakat. Terima kasih. Baik, kiranya Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri Sosial ada kebijakan khusus gitu ya, melalui Bapak Yusron Mahin, Menteri BPN ya, bisa mengatur agar ada hak SLB di lahan Wiataguna Bangkok ini untuk dapat dikelola secara independen, tapi bukan berarti keluar dari milik pemerintah gitu ya? Bukan, dari pusat ke swasta ke Pemda saja. Ya betul. Oke. Terima kasih Pak Basri karena Anda punya konsen dan fokus terhadap masyarakat rentan terhadap disabilitas itu. Nah, apa yang ingin Pak Dr. Ahmad Basri sampaikan kepada generasi disabilitas Indonesia yang makin banyak bertumbuh di negeri? Ya, saya mendorong semua penyandang disabilitas apapun keadaannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan itu. Bisa mencapai pendidikan setinggi mungkin, silakan menajukan pendidikan setinggi mungkin. Bisa berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada, silahkan berusaha menunjukkan kinerja atau menunjukkan kebisaannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh semua. Nah, bagi yang tidak bisa itu menjadi kita pemikiran bersama untuk bisa kita manusiakan mereka sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak menakdirkan semuanya kaya, semuanya pintar, semuanya tidak, tapi memang saling membutuhkan itu pasti ada. Oleh karena itu mungkin bagian dari amal soleh kita yang memang punya kapasitas untuk membantu yang kurang. Anda terhadap para pebisnis, dunia usaha yang banyak sekali di negeri ini agar mereka bisa lebih terbuka terhadap disabilitas? Ya, kami mendorong, kami mengharap dunia usaha kalau memang ada penyandang disabilitas yang bisa dikaryakan, tolong dikaryakan dan dibuktikan. Insya Allah biasanya kalau tindak disabilitas yang memang bisa dikaryakan, dia akan sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Tapi kalau memang ada yang tidak bisa, ya tolong dibantu oleh pengusaha untuk bisa mendanai bagi mereka yang tidak mampu. Berarti artinya kita mendorong tenaga ahli yang bisa merawat disabilitas yang
tidak berdaya itu menjadi tetap bisa sebagai bantuan amal soleh kepada memanusiakan mereka. Luar biasa. Sebenarnya kami lagi menunggu kopi tapi belum datang, nggak apa-apa. Tanggal 17 Januari 2020 adalah hari spesial. Hari apakah itu Pak Haji Dr. Ahmad Basri? Ya, sebenarnya tanggal 17 Januari itu adalah hari haul meninggalnya orang tua kami, karena orang tua kami itu melahirkan anak 18 orang. Wow. Ya, dari 3 ibu. Saya dari ibu yang cuma satu orang, adik kakak saya yang apa. Jadi oleh karena itu saya harus bisa menonjol, mungkin ditakdirkan saya harus bisa menjadi pelopor pejuang untuk disabilitas, ditambah lagi dengan memperjuangkan kelompok rentan. Kebetulan saya sendiri juga sebagai anggota dari kelompok pensiunan Arca Manik, jadi kumpulan lansia saya ikuti. Nah, oleh karena itu rasanya ada beban pemikiran, beban mental, beban perjuangan yang sepatutnya saya perjuangkan sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Bisa menjadi dokter tunanetra pertama di Indonesia adalah menjadi beban moral bagi saya untuk bisa memperjuangkan kelompok rentan ini nanti di DPR. Demikian harapan saya. Jadi 17 Januari itu? Oh ya, hari pernikahan saya kebetulan bersamaan pas 50 tahun. Jadi pernikahan emas. Wah, luar biasa. Semoga saya bisa hadir ya Pak Ahmad. Amin. Ya. Kalau diundang, kalau nggak diundang saya nggak datang. Sekarang undangnya gampang, lewat WA saja. Baik Pak Haji Dr. Ahmad Basri, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan, dan pertanyaan saya terakhir, apa arti keluarga bagi Dr. Ahmad Basri? Ya, tentu keluarga pada umumnya sudah diartikan sebagai keluarga, sebagai pusat perhatian tanggung jawab kita meneruskan kehidupan manusia ini, maka keluarga lah menjadi tanggung jawab kita bersama. Pertama, sesuai dengan perintah Tuhan, ku anfusakum wa ahlikum naro, perhatikan dirimu dan keluargamu, kemudian kita baru ke yang lainnya. Tapi dengan sendirinya kita tidak boleh diam atau tidak boleh mengabaikan kelompok-kelompok yang memang di bawah kita untuk kita bantu angkat untuk bisa menjadi manusia yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Saya sangat bersyukur karena dapat berjumpa dengan salah satu tokoh disabilitas netra yang hebat, handal, dan sudah teruji petarung dan pejuang kehidupan. Dari Cafe Bor, di mana hampir semua karyawannya adalah disabilitas di Viataguna. Kami datang untuk menyapa Anda, dan belum lengkap rasanya kalau datang di Kota Bandung Anda belum menikmati secangkir kopi buatan racikan para barista disabilitas di Cafe Bore. Secangkir kopi yang Anda beli di kafe, Anda telah memberdayakan dan memberi arti makna hidup bagi disabilitas. Saya Ritson Majonyo dan Dr. Haji Ahmad Basri dari Cafe Bore. Sampai jumpa, dan teruslah melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif Dr. Ahmad Basri. Dari keterbatasan, beliau membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau belajar, berjuang, dan percaya pada karya Tuhan. Mari terus melangkah dengan iman dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.